Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Kasih dan penyertaan-Mu telah nyata bagi kami di dalam sepanjang hari. Kami melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami, dan Tuhan selalu terlibat untuk memberkatinya. Bahkan sampai malam ini Tuhan kami boleh bersyukur. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, dan boleh kami berlakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10 firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10, saya memberikan tema hamba yang taat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam bacaan kita Injil Lukas pasal 17 ayat 7-10 adalah bagian dari cara Yesus untuk menyapa dan menasehati para murid dalam hal pelayanan. Oleh karena Yesus tahu bagian kelemahan dari murid-muridnya adalah seringkali memperebutkan kedudukan atau jabatan yang akan menjadi upah mereka melayani. Sehingga Yesus memberikan nasihat dalam bentuk hubungan antara tuan dan hamba, terkait dengan pola hidup bangsa Israel pada saat itu, yang menampilkan bahwa seorang tuan sungguh berkuasa terhadap hambanya, dan seorang hamba harus patuh kepada tuannya. Bahkan jika sang hamba bersalah, seorang tuan bebas memberikan hukuman kepada hamba tersebut. Yesus menyampaikan firman Tuhan ini supaya para murid boleh merenungkan bahwa betapa beratnya tugas dan tanggung jawab
dalam pelayanan. Sehingga dalam hal ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat gambaran seorang hamba yang akan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, bahwa seorang hamba tidak akan pernah lelah bekerja, karena itu adalah bagian dari pekerjaan dan tanggung jawabnya. Ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata bahwa setelah seorang hamba bekerja di luar rumah, membajak dan mengembalakan ternak, setelah pulang ke rumah tidak berarti dia langsung makan atau beristirahat. Tetapi hamba itu akan melayani tuannya dengan menyiapkan makanan dan segala kebutuhan tuannya sampai tuannya kembali beristirahat. Baru kemudian sang hamba mengurus dirinya sendiri. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa hamba Tuhan harus punya prioritas dalam hidup dan harus mengutamakan pelayanan untuk sang tuannya, yaitu Yesus Kristus. Harus mengutamakan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. Bahkan harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan daripada kepentingan pribadi. Komitmen awal ketika ingin menjadi hamba atau pelayan, dibutuhkan pembuktian dalam perjalanan pelayanan. Kemudian yang kedua, seorang hamba dalam melayani tidak akan pernah mengharapkan tuannya mengucapkan terima kasih kepadanya. Seorang hamba tidak akan pernah berharap banyak ketika ia sedang melayani tuannya, karena dia merasakan bahwa sudah selayaknya dia melakukan hal itu terhadap tuannya. Tidak akan pernah mengharapkan upah dari kerja yang dilakukannya, tak mengharapkan pamrih, tak mengharapkan balas jasa, tak mengharapkan imbalan. Semua dilakukan karena tanggung jawabnya kepada tuannya. Karena sesungguhnya dia pun tahu sebagai hamba bahwa upahnya telah diperhitungkan oleh tuannya dari kerja dan karyanya. Kemudian yang ketiga, seorang hamba harus selalu memiliki kerendahan hati dan ketaatan dalam melayani, dan merasa bahwa kelayakan yang diterimanya untuk menjadi mitra Allah bukan karena dia hebat, dia kuat, dia berkuasa, dia pandai, namun semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang mengharuskan mereka untuk melakukannya. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat dalam hidup ini, baik melalui pekerjaan, jabatan-jabatan khusus, pendidikan, bukan menjadikan kita angkuh dan sombong, namun semakin kita serupa dengan Kristus yang menghambakan dirinya untuk dunia dan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pun menghambakan diri kita untuk melayani orang lain yang membutuhkan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, untuk segala kasih setiamu yang selalu nyata atas kami. Terkhusus malam hari ini kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang mau mengingatkan kami untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu menghambakan diri kami kepada Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Kadang kami tidak mampu, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan, supaya kami dapat menyatakan pelayanan yang sungguh-sungguh demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya Allah Bapa di sorga, malam ini kami datang berdoa untuk kehidupan kami sepanjang malam ini. Ketika kami beristirahat Tuhan, kami memohon Engkau menolong, menjaga dan melindungi, supaya kami dapat beristirahat dengan baik, dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan. Dan di dalam semua itu Tuhan, kami boleh bersyukur, dan kemudian Tuhan, kami boleh kembali melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, malam ini pun kami senantiasa datang mengambil bagian untuk saling mendoakan sebagai jemaat Telo Batua yang tersebar di wilayah Makassar. Biarlah Bapa di sorga Engkau senantiasa berkenan supaya menjaga dan melindungi kami, bahkan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan setiap pergumulan yang kami hadapi. Biarlah tangan Tuhan selalu menguatkan. Berkati kami sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Berkatilah kami semua Tuhan, jauhkanlah kami dari pandemi COVID-19, supaya kami tetap hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, kami selalu memandang dan melihat bahwa berkat Tuhan selalu dinyatakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang mengucap syukur oleh karena berbagai berkat Tuhan yang mereka alami saat ini. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu selalu dinyatakan, sehingga membuat kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul oleh karena sakit. Tuhan, kuatkan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Yang berduka cita Tuhan hibur, Tuhan potopang dan berikanlah pengharapan. Yang mengalami tekanan berat, Tuhan hadirlah di sana supaya mereka selalu menemukan solusi dari pergumulan, sehingga mereka boleh hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga bahwa seberat apapun kondisi dan keadaan yang kami alami saat ini, kami tetap mengaminkan bahwa kuasa-Mu lebih besar untuk menyatakan pertolongan bagi kami. Oleh karena itu malam ini kami bersama-sama mengandalkan dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti Tuhan, bahkan setiap orang yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau hadir di sana untuk menguatkan, memberikan pengharapan, kesehatan yang baik, supaya boleh melakukan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan pada waktunya nanti Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan untuk mengalami kelepasan, pemulihan, dan kami boleh hidup normal, melakukan tugas tanggung jawab kami tanpa disertai rasa takut dan khawatir. Itulah harapan dan kerinduan kami bersama, sehingga malam ini Tuhan, kami hanya taruh dan kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.